saya. Saya di Biomedical Engineering Department di ITB. Terus kemudian, nah ini sedikit preview ya dari yang tim kami. Judul dari di Task Force Riset untuk penanganan COVID ini adalah pengembangan deteksi dini COVID-19 berbasis microchip surface plasmon resonance atau SPR. Nah, seperti kita ketahui, di sini untuk medical diagnostic, untuk plasmonic sensor, ini kita bisa lihat bahwa aplikasinya itu sangat-sangat banyak, dari yang terkait medical diagnostic, terus kemudian untuk bioimaging, ini ada lagi glucose monitoring, environmental monitoring, disease station, telemedicine, chemical sensing, organic chemical sensing, sama yang paling terdepan dalam terkait biosensor adalah platform lab on a chip. Jadi kita ingin membuat semacam laboratorium, tapi itu yang portable hanya dalam ukuran chip. Nah, dari project kami di task force ini pada prinsipnya ada tiga besar pekerjaan. Yang pertama adalah desain, simulasi, dan pengujian bioreseptor. Nah, di sini bioreseptor kita ada beberapa opsi, terutama ada aptamer atau protein ataupun antibody. Nah, terkait desain, simulasi, dan pengujian bioreseptor ini ada dua rekan saya. Yang pertama dari pihak kimia Unpad, dan yang satunya lagi dari biologi di ITB. Nah, itu akan membuat atau mendesain aptamer khusus yang nanti ini bisa kita implementasikan untuk semua mesin SPR pada umumnya. Sedangkan kalau untuk antibody, di sini kita bekerja sama dengan perusahaan mitra yang dia bergerak di pembuatan vaksin dan obat untuk hewan ya. Nah, di situ mereka bersedia untuk mensuplai antibody IgY. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Bambang. Nah, dia antibody IgY itu nanti akan dari hewan, dari ayam. Terus bagian kedua adalah fungsionalisasi sensor dan mobilisasi bioreseptor. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Dan bagian terakhir ini adalah trial dan optimasi deteksi COVID-19 di yang pertama di non-BSL lab. Jadi kita coba dulu untuk protein virus ya yang tidak infeksius. Nah, baru setelah optimasi segala macam selesai, berhasil kita dapatkan beberapa yang pilihan yang terbaik, baru kita akan melangkah ke trial deteksi dini di BSL Lab. Nah, untuk BSL Lab ini ada yang opsi pertama adalah di BSL 3 di 4 di Jatinangor. Ini kita rencanakan akan mulai di awal Juli. Terus kemudian untuk rilis produk reagen sampel sejumlah 100 kit, ini kita akan berikan di awal atau pertengahan Agustus. Dengan harapan nanti dari sini, ini adalah produk seperti sampel ya. Nanti di sini kita akan coba mengumpulkan rekan-rekan yang ada di Indonesia di lab yang mereka mempunyai perangkat SPR juga. Nah, nanti itu akan kita coba sebarkan kit-kit ini sehingga nanti kita bisa semuanya join forces, saling membantu. Nah, di sisi lain juga ada salah satu anggota tim saya itu sedang mengajukan proposal riset untuk pengembangan prototipe alat SPR dan juga untuk chip emas SPR gitu. Nanti itu akan saya jelaskan di bagian akhir. Nah, intinya dari dana yang diberikan oleh BPT dan BRIN, kita fokus pada pembuatan bioreseptor kit untuk khusus pemakaian di mesin SPR. Oke, nah ini ada beberapa quotation yang saya sangat suka. Jadi terkait biosensor, yang pasti kita harus melihat ya bahwa kita mengkuantifikasi atau mengecek sesuatu itu harus dengan hitungan yang
sangat akurat gitu. Jadi ini ada satu kalimat yang baik dari Lord Kelvin. Dia bilang, saya sering bilang bahwa ketika kamu akan mengukur apa yang kamu yang maukan ya, dan kamu bisa mengekspresikan ini dalam berapa jumlahnya, berarti itu kamu mengetahui tentang itu. Tapi kalau kita tidak bisa menghitungnya dan kita tidak bisa mengekspresikan ini dalam bentuk berapa angkanya, nah maka apa yang sudah kita ketahui itu masih sangat-sangat unsatisfactory, jadi sangat-sangat ya kurang memuaskan itu. Nah, terus kemudian terkait biosensor, di sini kita akan nanti bicara sedikit terkait bioreseptor. Jadi kita membuat semacam penangkap ya, penangkap untuk antigen dalam hal ini. Nah, jadi kalau ada yang menangkap, berarti di sini ada sesuatu, harus ada yang namanya interaksi. Nah, makanya di sini saya tertarik sekali dengan satu kalimat dari Paul Ehrlich, dia pemenang Nobel tahun 1908 di fisiologi atau medicine, dan dia pionir dari di bidang hematologi dan father di kemoterapi sama imunologi. Nah, di sini dibilang molecules tidak akan bergerak apabila mereka tidak saling berikatan. Dan ini juga jadi salah satu moto kami semua di task force, bahwa kita harus saling berikatan, saling bantu sama lain, join forces, biar ya semua permasalahan yang terkait di pandemi ini kita bisa segera menyelesaikan semuanya, masyarakat segera sehat, dan kita benar-benar bisa menjalankan total normal ya, bukan new normal. Oke. Nah, sekarang ketika kita bilang, nah, terkait skala. Nah, skala dari virus ini namanya SARS-CoV-2, itu berapa sih ukurannya gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa dia punya diameter dari range-nya 50 sampai 200 nanometer. Nah, kalau kita lihat di sini range-nya itu, nah dia berada, kita bisa lihat perbandingannya dari atomik, small molecules, ataupun protein, antibodies, sampai dengan ukuran yang cukup besar. Nah, sedangkan kalau di bagian bawah itu adalah beberapa approach terkait biosensor ya, dan di sini yang kita, karena dia partikelnya virusnya itu berukuran nanometer, jadi approach yang kita harapkan itu kita harus bisa mendeteksi skala itu, skala yang pada range ataupun dia lebih kecil dari virus tersebut. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita mendeteksi virus yang berukuran nanometer, nah tapi perangkat deteksi kita hanya mampu melihat virus tersebut atau mengetek virus tersebut hanya pada range skala mikrometer. Jadi semua ini harus ada penyesuaiannya. Nah, salah satu dari teknik SPR ini kita bisa mendeteksi partikel ataupun ya biomolekul pada range yang area nanometer. Nah, ini yang jadi hal menarik, sehingga untuk penelitian terkait COVID ini, tim kami coba melihat alternatif dari pemakaian standar gold standar dari RT-PCR. Nah, ini kita coba sih geser untuk ke biosensor ini, kita coba jadi ke arah penggunaan SPR. Ya, ini sedikit terkait biosensor ya, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail dan baik sekali dari Pak Bambang. Nah, ini saya coba kasih ringkas saja. Jadi untuk parts dari biosensor itu, kalau kita breakdown itu ada 5 parts. Jadi dari yang pilihan sampelnya kita ingin apa, dari urin, darah, terus ludah ataupun sweat. Nah, terus kemudian bioreseptornya ini ya, dari bakteri, sel, DNA, antibody ataupun enzim. Kemudian kita masuk ke interface. Nah, jadi interface ini nanti area di mana bioreseptor itu akan kita pasang di interface-nya ini.
Ini ada yang dari beberapa nanostructure material untuk sensitivitas yang sangat tinggi, sampai ke hanya untuk elektroda yang biasa. Kemudian pilihan untuk transducer, ini ada banyak ya, ada ini saya tampilkan 3 aja, electrochemistry, magnetic, ataupun optical base. Dan untuk kali ini kami memilih surface plasma resonance yang dia berada pada kategori optical base sensor. Oke, sedikit cerita terkait plasmon. Nah, terkait plasmon ini ada satu gambar yang menarik ya. Jadi plasmon excitation itu bisa kita lihat sangat-sangat jauh sebelumnya, mulai century. Nah, ini ada ya, cup minuman. Nah, cup minuman ini dia dapat berubah warnanya ketika ada torch. Nah, itu dinyalakan di dalam dari cupnya ini. Nah, ini kenapa bisa ada perubahan warnanya di sini? Nah, ini karena ada fenomena plasmonic excitation dari metallic particles. Nah, kalau kita trace di sini, kita lihat bahwa plasmon itu adalah collective oscillation dari charged particle. Jadi ada osilasi dari partikel yang bermuatan. Yang ini kita bisa lihat seperti gelombang di lautan. Nah, jadi kita bisa melihat ini sebagai gelombang di lautan. Nah, caranya tapi gimana biar kita bisa membuat gelombang ini? Nah, kita nggak bisa membuat gelombang ini secara mekanikal. Misalnya kita lempar batu di kolam yang tenang, dan nanti baru ada gelombangnya. Nah, kita nggak bisa melakukan itu. Nah, tapi kita bisa melakukan ini dengan kasih incoming light. Jadi kita bisa tembakkan dengan laser di light sini. Terus kemudian kita lihat bahwa ada awalnya dari metal atoms, ini ada sea of electrons, dan kemudian ketika kita shine proper light, kita bisa mendapatkan signal response, jadi wave. Tapi di sini adalah wave of electrons. Di sini photon energi absorbs dari electrons pada bagian permukaannya saja pada kondisi resonans. Makanya di sini kombinasinya adalah surface, plasmon, dan resonan. Oke, jadi di sini kalau kita lihat sekilas, ini cukup ini ya. Jadi di sini ada surface plasmon resonance. Kita dari kondisi yang tadi ya, ada incidence light beam, kemudian nanti ada reflected light beam. Nah, nanti apabila awalnya kita pasang ligand atau reseptor kita di sini, dan kemudian kita tembakkan polarized light di sini, nanti akan ada pantulan. Nah, pantulan ini nanti dia akan ada dip di sini, itu karena ada plasmon yang lewat ke permukaan dari surface ini. Nah, sedangkan nanti ketika ada analit, dia ditangkap di sini, posisi dari angle-nya ini akan shifting sejauh yang ini kita bisa korelasikan dengan seberapa banyak dari antigen ini akan ditangkap oleh ligand. Nah, ada yang fenomena yang lain adalah localized SPR. Jadi di sini dia pakai nanopartikel, jadi bukan satu surface besar, tapi hanya nanopartikel yang kecil-kecil seperti ini yang akan menangkap. Oke, nah di sini ada fenomenanya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kondisi awal dia masih kosong, flat seperti ini, dan kemudian ketika di sini antibodinya mulai menangkap antigennya, dia akan naik ke atas responnya. Kemudian di sini ada yang sederhana, jadi di sini delta ND sama dengan dN per dc dari volume kalikan delta tau per ini increase of refractive index N dengan volume konsentrasi dari analit C, dan ini delta tau ini konsentrasi dari bond target on the surface. Oke.
Jadi di sini ya kesimpulannya adalah kalau kondisi masih kosong, dia masih flat seperti ini, sedangkan nanti akan ada change angle ketika antibody reseptor ini mulai menangkap antigen-antigennya. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa biosensor itu membutuhkan bioreseptor. Nah, inilah yang dikerjakan oleh salah satu rekan kami. Jadi mereka akan mendesain aptamer yang nanti akan bisa menangkap virus ini di bagian terluarnya, yaitu di protein S-nya. Jadi ada template, terus kemudian desain, bagian ketiga adalah produksi protein rekombinan. Dan ini yang nanti akan kita pasangkan aptamer ini di permukaan chip sensor kita. Terus kemudian ada pilihan binding bioreseptor SPR. Ini ada bermacam-macam, tapi kita bisa lihat bahwa ini adalah based on TIO ya. Ini yang kita bisa pasangkan. Terus di sini ada untuk standar SPR itu biasanya untuk mendeteksi molecular binding analysis. Jadi ada kondisi binding model seperti ini. Ada association constant, dissociation constant, terus kemudian association ini terrespon pada waktu T sekian, kemudian respon pada waktu max-nya seberapa, dan ini untuk kondisi disosiasi. Jadi di sini ada start injeksi, kemudian asosiasi, kondisi flat, asosiasi, dan regenerasi. Regenerasi ini untuk kembalikan lagi memakai chip pada kondisi semula. Nah, yang kita kerjakan di sini adalah mengkorelasikan konsentrasi dan responsnya. Jadi kita tidak melakukan semuanya sampai terakhir, tapi kita cut hanya pada sampai berapa sih konsentrasi yang kita kasihkan sampelnya dan itu sinyalnya berapa. Dan ini adalah contoh dari respon sinyalnya. Nah, ini dari paper ya, nanti kita akan cara melakukan seperti ini. Dan ini adalah setup dari perangkatnya, jadi ada prisma, chip, dan ada flow channelnya. Ini adalah contoh data yang kita ambil. Ini untuk optimasi awal, imobilisasi, kita pakai sampel non-COVID, sedangkan ini untuk sampel COVID, terakhir kita deteksi 1 nanogram, tapi ini dekat sekali sama baseline, terus kemudian 10 nanogram per mili, dan 100 nanogram per mililiter. Oke, mungkin ini saya agak percepat, karena tadi minta. Jadi ini ada beberapa metode deteksi yang sudah ada di Indonesia, yang dikembangkan di Indonesia, dari yang standar PCR, terus kemudian rapid detection test, dan ini yang akan kita kerjakan terkait chip SPR. Kita ingin mentargetkan, pada dasarnya kita ingin mentargetkan perangkat kita ini bisa untuk deteksi virus langsung dari bagian luarnya, dan ini kita ingin lebih murah dari PCR. Ini adalah fitur utama tadi ya, deteksi antigen, terus sampel pasien bisa langsung diuji tanpa proses tambahan, dan alat analisanya menghitung jumlah ikatan atau interaksi. Ini ada perangkat yang manual yang kita ada, dan ini ada perangkat yang komersial atau otomatis sistem yang ini ada di Biobantes yang rencana kita akan jadikan calon lab pengujian juga selain di tempat. Ini mitra produksi kit kami dari PT TMC, Tekad Madri Citra, dan pakar biomedika Indonesia. TMC untuk produksi antibody EGY dari hewan, dan PBI untuk packaging dan selling. Oke, ini yang terakhir untuk PR ya bersama ya. Jadi dari kami SPR reagent kit kita sedang berusaha untuk membuatkan reagent kit khusus. Sedangkan untuk saat ini SPR Rido dan GoChip kita masih membeli dari luar, dan ada juga yang salah satu tim kami sedang mengajukan proposal untuk pengembangan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Enggak, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Isa. Ya. Oke. Ada menarik sekali paparannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan beberapa ya. Ada dari Ibu Ainum dari Universitas Hasanuddin, Pak Asar dari Universitas Basel, Swiss, Pak Robert Manurung dari LIPI, dan Pak Indra Karnadi dari Ukrida.
umumnya akan bertanya mengenai perbandingan antara metode SPR dengan metode lain, misalnya PCR, ya, apa plus dan minusnya metode SPR ini dibanding metode yang lain, ya, PCR misalnya. Kemudian akurasinya, ya, pertanyaan mengenai akurasinya, lalu pertanyaan mengenai apakah chipnya ini reusable atau sekali pakai buang, ya. Kalau reusable, bagaimana mencegah rekontaminasi dari sampel yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan mengenai bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi dari SPR ini dalam mendeteksi. Saya persilakan pada Pak Isa untuk melanjutkan. Silakan. Oke, Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab, punten diingatkan, Pak, ya. Baik. Ya, jadi yang pertama tadi terkait ini ya, perbandingan dengan metode yang ada, jadi dari PCR. Di sini kita lihat bahwa PCR itu yang pertama terkait reagennya, dia butuh reagen yang banyak ya. Itu yang kita perlu lihat. Jadi untuk yang dari sampel virus awal, kita kan perlu membreakdown virusnya, terus untuk mengambil DNA yang ada di dalamnya, dari DNA juga kita pecah dulu. Nah, baru kemudian diamplifikasi. Nah, itu yang pertama terkait dengan jumlah reagennya. Dan juga di sini ya saya dengar juga dari rekan bahwa PCR ini kan seluruh dunia rebutan terkait reagen ini. Jadi kami mencoba untuk membuat reagen yang dia bisa kita buat sendiri. Itu yang satu yang kita kejar pertama, yang reagen yang kita bisa buat sendiri. Jadi di sini rekan kami akan membuat aptamer di sini. Nah, aptamernya itu nanti rencananya sudah akan memiliki gugus thiol. Ya, jadi sudah ada gugus thiol. Jadi di sini kita hanya akan langsung inkubasi saja sampel bioreseptornya tadi, itu langsung di atas emas, dan kita kemudian udah tinggal langsung kasih blocking, blockingnya dari BSA. Nah, kita tahu BSA sudah sangat banyak dan hanya mungkin ada running buffer ya. Nah, jadi di sini yang pertama kelebihan kita yang kita tentukan tadi di sini adalah kita akan mengangkat reagen-reagen yang ada cukup banyak di PCR itu menjadi mostly yang paling penting hanya di satu reagen khususnya, yaitu antara itu antibody ataupun aptamer. Ya, di sini kita ada antibody itu yang dari PTTMC ataupun yang aptamer ini yang didesain secara biomolekuler dan nanti akan coba ditawarkan ke industri untuk produksi juga. Jadi ada paralel, kita akan coba lakukan dua-duanya. Nah, terus kemudian terkait akurasi ya, Nah, di sini sebenarnya sih kalau untuk yang SPR secara umum, karena kami masih belum masuk ke deteksi menggunakan real sample. Nah, tapi kalau untuk penelitian ya SARS yang sebelumnya dan segala macam, itu pada dasarnya akurasinya itu sangat tinggi, jadi di atas 85 atau 90 bahkan ya. Nah, karena di SPR ini itu ini adalah perangkat, jadi semacam gold standarnya untuk mengecek kinetic binding dari biomolekul. Jadi kalau yang untuk deteksi deteksi virus ya gold standarnya itu PCR. Nah, kalau ngecek molecular binding itu gold standarnya itu di SPR. Nah, jadi kita dengan berdasarkan ini ya kita juga optimis bahwa kita akan coba mengejar akurasinya setinggi mungkin.
Nah, namun memang kita di sini masih ada beberapa challenge di SPR ini. Salah satunya itu terkait gimana kita bisa mengurangi non-specific binding. Jadi di sini terkait sensor itu kan ada yang misalnya ini antibody ya, antibody itu kan harusnya dia target spesifik ke deteksi menangkap antigen. Nah, tapi bisa jadi ada yang dia itu tertaruh di atas surface dari sensornya. Nah, ini yang masih jadi PR kita untuk mengembangkan buffer yang untuk membilas atau membuang yang non-spesifik tadi, itu agar sinyalnya itu tidak jadi false positif. Nah, itu yang sedang jadi PR kami. Tapi kalau untuk deteksi sampel yang ini contohnya RBD ya, nanti kita juga akan sedang melakukan deteksi untuk spike. Nah, di sini kita udah bisa mengecek, oke, dia terdeteksi dengan baik. Jadi yang tantangan yang berikutnya yang sedang kita coba adalah mengurangi non-specific binding yang masih terjadi, karena nanti itu juga akan berpengaruh terhadap limit deteksi dari sampel. Sedangkan untuk dari kami sih, kami targetnya bahwa oke, nanti dari sampel yang ada di real sampel itu, kita nanti coba kuantifikasi berapa sih perkiraan ini dia itu pasien ini sampelnya ada pada range konsentrasi dengan virus seberapa, dan ini nanti kita akan coba kategorikan antara dia negatif ataupun positif. Ya, karena kita butuh berkejaran dengan waktu. Jadi nanti output dari yang kita kerjakan ini kita ingin percepat aja. Jadi untuk analis, oke, dia ini positif ataupun dia ini negatif, dengan nanti positifnya itu range berapa sih konsentrasi yang ada di sampel yang dideteksi. Dari saya seperti itu, Pak. Apa ada yang masih kurang? Ya, tentang mencegah kontaminasi dari sampel sebelumnya. Apakah dipakai ulang itu chipnya? Oh ya. Nah, untuk yang sampel itu, ini ada sebenarnya tergantung dari kualitas chipnya, Pak ya. Karena kan di sini kita menggunakan chipnya itu emas. Nah, di sini ada sampel. Nah, ini ada chip emas. Nah, di sini emas pada dasarnya dia inert, jadi dia tidak bereaksi, dan juga dia kalau misalnya kita mempunyai sampel yang itu deposisi emasnya ini itu sangat kuat ke permukaan kacanya, itu kita seharusnya bisa reuse ini tadi, men-cycle ini tadi dengan cara kita membilas antibody atau reseptor yang sudah kita tanam dengan larutan yang itu dia akan bisa wash antibody tadi, tapi tidak merusak permukaan emas ini tadi. Nah, ini kita juga kemarin membandingkan juga, jadi ada sampel yang kita beli di sini. Ya, sayangnya ini dia ya karena kondisinya murah, Pak ya, di sini yang kita coba. Nah, ini dia tidak bisa dipakai reusable karena sewaktu kita coba cuci itu kurang begitu baik. Dia ada emasnya yang mulai seperti terkikis gitu. Nah, sedangkan kalau yang dari sini dari perangkat yang beda, ini dari Bionavis ya, punya rekan kami. Nah, di situ kami melihat ini cukup menjanjikan. Ya, cuman memang harganya beda juga untuk yang chipnya gitu. Jadi nanti kita perlu melakukan perhitungan ulang untuk rekan-rekan yang ingin mengadopsi sistem ini. Nah, nanti kita coba memberikan alternatif lah yang disesuaikan dengan budget yang ada dari masing-masing rekan yang ingin mengadopsi sistem. Paling seperti itu, Pak Henry. Oke. Terima kasih Pak Isa. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, kita sudahi sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan tanya jawab yang dilakukan oleh Pak Isa. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Pak Silakan. Henry.